Hari ini saya kedapatan motor Vixion dari bengkel lain. Jadi ini ceritanya, tuan motor habis 2 juta beli kop baru dan bolok baru, tapi cuma dalam 1 hari pemakaian motornya langsung terkancing. Di sini kita bisa lihat ini memang bolok baru, kopnya ini juga ganti baru. Jadi kita nanti bongkar saja kira-kira masalahnya di mana, kita cek sama-sama. Di sini kita coba start dulu, ternyata sudah tidak bisa, sudah terkancing. Kita langsung bongkar saja. Di sini kita cek terdahulu dari lahir yang ini, lahir pompa air radiator. Di sini lahirnya sudah berkarat, sudah sedikit kocak, jadi nanti kita ganti. Di sini kalau kita lihat teliti dari bagian atas, sepatu klepnya ini seperti agak kekeringan. Jadi ini kemungkinan sepatu klep yang sudah lama dipasang kembali atau oli yang tidak naik, belum tahu, kita belum bongkar semua. Nanti kita cek lebih teliti lagi. Pun murah ya, sapunya 140. Saya dapat tahu dari orang ini bagaimana kartunya mahal sekali. Ini bukan. Kita bisa lihat di sini penutup pelat untuk penakan pen sepatu klep saja posisinya pasang tidak pas, ini salah posisi. Ini kop baru, kita lihat payung klepnya masih aman. Blok kemarin mela amat terus. Di sini coba kita cek lebih teliti bagian sepatu klepnya. Yang ini kita lihat masih keadaan normal, keadaan masih rodanya juga berputar masih bagus. Kita cek yang satunya lagi. Untuk pennya tidak ada yang cacat, masih mulus. Kita cek lagi sepatu klep yang satunya. Di sini kita lihat ini sepatu yang roda pada sepatu klep ini sudah kocak atau sudah goyang. Cuma saya herannya kenapa waktu ganti kop baru sepatu klep ini tidak dicek sekalian. Ya ini sudah parah. Jadi waktu bunyi kasar itu bunyinya pada sepatu klep, tapi kenapa harus ganti kop baru? Ya nanti kita cek sepatu klep selesai, kita cek lagi pada bagian blok, kita cek lagi pada noken as. Kita lihat noken as di sini masih keadaan bagus, ini masih bisa dipakai. Jadi nanti sepatu klepnya yang kita ganti noken as kita pakai kembali. Untuk payung klepnya masih bagus, ini masih baru. Tahap selanjutnya kita cek pada blok. Kita lihat bagian dalam blok, kita lihat di sini ini sudah cacat parah padahal pemakaiannya baru 1 hari. Untuk oli, ini olinya baru ganti, jadi ini baru pemakaian 1 hari. Coba kita bongkar, kita cek lebih teliti.
Jadi di sini kemungkinan macetnya ini pada bagian blok. Terus. Oh, ditemukan sini. Oh, terus cabut paksa. Bisa ya. Oke. Terus. Sudah. Di sini bloknya tetap tidak mau keluar, kita taruh oli sedikit, nanti baru kita ketok lagi. Sudah, pukul piston turun sudah. Kotok kayak tadi tuh. Ya, jadi ini kita terpaksa harus kotok dari atas karena memang keras, tidak bisa bongkar pukul saja. Sudah. Wah, saya bisa pakai kawan. Hancur. Kita lihat bloknya sudah cacat seperti ini sudah tidak bisa dipakai. Jadi ini pemakaiannya cuma 1 hari, uang 2 juta melayang. Saya bisa pakai Mas Fami. Saya bisa pakai lagi. Ini sebegini. Mau tidak mau ini kita harus ganti blok baru lagi. Sekarang kita cek pada bagian piston. Kalau kita lihat dari pistonnya, ini macetnya cukup parah. Ini sepertinya motor kekurangan oli, tapi ini oli baru. Jadi nanti kita habis bongkar piston, kita cek dulu bagian jalur oli. Sudah, kita kasih keluar pental. Kita lihat di sini, ini cacatnya cukup parah ini. Tahap selanjutnya kita cek dulu bagian pompa oli, apakah jalur olinya lancar atau tidak. Kalau dilihat dari stangnya belum kocak, ini masih bisa dipakai. Sekarang kita cek pada jalur pompa oli, apakah olinya lancar atau tidak. Kita cek. Terus agak cepat. Terus. Oke, terus lagi. Oli tidak naik Mas Fadi. Sudah keluar. Oke, off. Coba lagi atau jangan sampai kurang naik. Pelan-pelan. Coba. Lagi. Terus. Kita lihat di sini ternyata olinya naik lancar. Di sini berarti posisi olinya bagus, tidak ada yang macet. Tapi mengapa piston itu bisa macet seperti tadi? Friction, pastikan filter oli ini aman. Terus yang bagian bawah harus ada fair sama saringan oli di bawah itu harus terpasang. Kalau tidak efeknya bisa fatal karena oli itu bisa tersumbat di bagian lubang-lubang yang kecil. Tahap selanjutnya kita cek jalur oli menuju ke noken as, karena kita lihat sepatu kelepnya itu kering-kering saja. Jadi olinya masuk lewat sini. Ya, di sini ada lubang satu menuju ke noken as. Nanti kita isi oli dari bagian atas. Terus kita cek di bagian dalam layar ini. Kalau olinya keluar berarti jalur oli ke noken as itu tidak ada yang tersumbat. Ya, di sini kita isi oli dari bagian atas, tapi lubang di bawah kita tutup. Kita tutup seperti ini. Kita isi oli. Jadi oli itu harus keluar di layar noken ini. Kita coba tes isi. Ya, kita cek di bagian layar noken as ini. Di sini olinya keluar, berarti tidak ada lubang yang tersumbat menuju noken as. Tapi kenapa kalau ada oli pistonnya bisa cacat seperti ini? Nanti kita cek dulu keaslian piston ini dengan blok, kita cek lebih teliti. Dan kecurigaan saya pada sepatu klep ini, yang satunya masih baik,
tapi yang satu ini sudah kocak parah. Jadi kecurigaan saya waktu pemasangan sepatu klep ini dipasang kembali yang lama, ini bukan yang baru, tapi kopnya ganti baru. Jadi itulah kesalahan bengkel ini. Di sini saya buka dulu oli, di sini saya cek fair sama saringan oli. Kan Fiction MX itu di bagian dasar, di bagian bawah ini ada satu fair dengan saringan oli. Ya, kita lihat di sini ternyata fair dengan saringan olinya tidak ada. Ini juga bisa menyebabkan mungkin oli itu kadang lancar, kadang tidak lancar. Jadi jangan anggap remeh saringan kecil yang di bagian bawah ini dengan fair. Di sini kita cek filter oli dulu. Di sini filter olinya masih bagus, tidak terlalu parah. Ini kemungkinan piston dan bloknya yang nomor 2. Tapi saran saya kalau pakai MX Fiction itu pakai blok yang nomor 2. Kan biasanya kebanyakan itu pistonnya masih sesak. Sebaiknya jangan langsung pergi ke daerah yang jauh, takutnya overheat. Dan ini motornya sudah hidup, jadi untuk video cara pemasangan blok yang baru, file videonya rusak, tidak bisa diputar. Jadi ini saya langsung sambung lagi video yang posisi motor sudah hidup. Jadi ini sisa-sisa alat yang saya ganti. Di sini blok saya ganti baru dengan blok yang asli, kode IPA 00 untuk Fiction Rider. Ini sudah termakan karena saya lihat ini pistonnya bukan asli, tapi pistonnya merek Fukuyama. Blok juga bukan blok asli. Jadi sebenarnya ini bisa dipakai, tapi harus diinrain dulu, jangan langsung pergi ke daerah jauh, takutnya panas langsung overheat. Jadi di sini sepatu klepnya juga saya ganti. Terus untuk lahir pada air radiator, kipas air radiator ini juga sudah berkarat dan kocak, ini saya ganti baru. Lahirnya pada bagian ini. Kalau lahir ini sudah terlalu kocak, biasanya air radiator juga bisa tembus masuk ke dalam mesin. Sekarang kita siap hidupkan motor. Sekian dulu videonya, semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.